Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang kuis satu-satu yang berkaitan dengan hukum Newton. Nah, ini perlu kalian pelajari. Kenapa? Karena ini akan dibahas ya, atau akan keluar saat kalian ujian PAT nanti, gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita singgung sedikit-sedikit. eh, yang penting kalian paham. Nah, hukum Newton ini sebenarnya eh, sangat populer ya. Kalian pasti tahu bahwa hukum Newton itu yang berbicara khusus tentang dinamika gerak ya, yang populer itu ada tiga. Ada hukum satu yang isinya tentang kelembaban atau mempertahankan posisi. Maksudnya mempertahankan posisi itu apa sih? Jadi kalau benda diam akan tetap diam, atau benda bergerak akan tetap terus bergerak dengan kecepatan konstan. Lalu ada juga hukum kedua Newton yang berbicara tentang gaya, hubungan antara gaya dan kecepatan. Artinya apa? Artinya benda yang diberikan gaya eksternal maka akan memiliki percepatan. Jadi kalau dalam penulisan hukumnya biasa disebut sebagai A sama dengan sigma F per M, atau biasa ditulis juga dalam bentuk sigma F sama dengan M. Ya, kalau yang hukum pertama tadi biasa ditulis sebagai sigma F. Lalu ada hukum yang ketiga yaitu tentang aksi reaksi yang mana gayanya sangat besar tapi saling berlawanan. Karena adanya gaya aksi menimbulkan gaya reaksi yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Nah, sekarang kita akan coba bahas ya. Yang pertama di sini ada soal seperti ini. Saat kalian mempelajari gerak dengan mempelajari penyebabnya, seperti ini benda bisa bergerak, penyebabnya apa sih? Pasti ada gayanya kan, gitu-gitu. Nah, itu masuk ke dalam kategori apa? Gitu ya. Nah, maka jawaban yang benarnya adalah dinamika. Kenapa? Nah, mekanika ini general. Ibaratnya itu orang tua gitu ya, yang ngebahas tentang semua gerakan yang ada di fisika. Baik kita belajar tentang apa penyebabnya ataupun jadi mekanika itu merupakan gabungan dari dinamika dan juga kinematika gitu. Nah, kinematika sendiri itu adalah membahas tentang gerak juga, tetapi tidak membahas tentang apa penyebabnya. Biasanya yang dibahas itu fokusnya adalah berapa nilai kecepatan, berapa percepatan, berapa jaraknya, berapa waktunya. Seperti ketika kalian belajar tentang gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola. Jadi tidak membicarakan apa sih penyebabnya. Gitu. Nah, kalau dinamika itu membahas tentang penyebab benda itu bergerak, yaitu gayanya. Makanya dinamika itu berkaitan dengan hukum Newton. Jadi sekali lagi Ibu ulang bahwa saat mempelajari gerak seperti penyebabnya, maka itu masuk ke dalam kajian dinamika. Gitu ya. Lalu berikutnya, saat kamu meletakkan koin di atas, lalu kertas tersebut ditarik dengan cepat, apa yang akan terjadi dengan koin? Pasti kalian pernah nih melihat video-video serupa, atau kalian pernah praktek. Kalian bisa juga buktiin di rumah kalian ya. Maka yang terjadi ketika si koin ini ditarik, koinnya akan jatuh ke bawah. Kenapa sih bisa kayak gitu? Bukan ikut kertasnya bergerak, kan kertasnya ditarik ke sana nih. Tapi ternyata koinnya malah ke bawah, malah jatuh. Ya. Kenapa seperti itu? Karena koinnya mempertahankan posisinya. Jadi ketika posisi dia itu ada di sini, maka dia akan mempertahankan posisinya. Dia ada di sini bisa nggak jatuh karena ada kertas. Maka ketika kertasnya ditarik untuk mempertahankan posisi, dia akan jatuh. Mempertahankan posisi atau kita sebut dengan istilah kelembaman ya, mempertahankan posisi, maka itu masuk ke dalam hukum satu gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini,
Jawabannya apa? Ikut berpindah karena ada di atas kertas atau akan diam di tempat lalu masuk ke dalam gelas? Maka ini masuk ke dalam jawabannya ini ya. Karena tadi kelembaman, mempertahankan keadaan atau posisi gitu ya. Oke, berikutnya ya. Soal koin tadi menunjukkan fenomena hukum berapa? Tadi sudah Ibu jelaskan ya, ini menunjukkan hukum Newton 1 gitu ya, karena mempertahankan keadaan atau kelembaman. Lalu dengan menembakkan banyak bahan bakar, terlihat seperti api dan gas, maka roket akan terbang ke atas. Kalau kita lihat bahan bakar itu ditembakkannya ke bawah, roketnya terbang ke atas. Di sini ada arah yang berlawanan, ya. Maka arah yang berlawanan itu erat kaitannya dengan aksi reaksi. Maka jawabannya adalah hukum ketiga. Bu, tapi kan bendanya bergerak, Bu. Berarti ada gaya yang menyebabkan dia bergerak. Iya, tapi fokus di soal ini, kalian harus fokus ke kalimatnya juga. Fokusnya itu adalah ada bahan bakar yang ditembakkan keluar ke bawah, akibatnya si roket bergerak ke atas. Ada atas bawah, ada aksi reaksi di situ. Maka ini lebih masuk sebagai contoh dari hukum ketiga Newton. Gitu ya. Oke. Berikutnya ada soal seperti ini. Jika kamu berkendara dan melihat lampu merah, kamu akan ngerem, ya kan? Ketika kamu berkendara naik motor gitu ya, atau lagi dalam mobil gitu ya, kalian melihat ada lampu merah, pasti kalian akan mengerem. Apa sih tujuan mengerem? Tujuan mengerem adalah memperlambat laju kendaraan kalian sampai akhirnya kendaraan kalian nanti akan berhenti. Gitu. Ada perubahan kecepatan di situ atau ada percepatan. Jadi percepatan itu kalau yang bernilai positif kita sebutnya ya percepatan, tapi kalau negatif perlambatan. Jadi kalau dari pelan ke kenceng gitu ya, itu berarti percepatan. Tapi kalau dari kenceng ke pelan, bahkan lambat, bahkan berhenti, maka perlambatan. Nah, itu udah jelas banget tuh ya. Ada istilah yang namanya perlambatan tadi. Perlambatan tadi itu sama juga kayak percepatan. Nah, ini lambangnya A. Kalau kita lihat ya hukum 1 Newton, itu kan ditulis dalam matematika sigma F sama dengan 0 ya. Hukum Newton yang pertama, terus hukum kedua Newton, itu percepatan dihasilkan dari perubahan gaya yang dikerjakan pada suatu benda. Lalu ada hukum ketiga Newton, itu yang tadi tentang aksi reaksi sama. Maka kasus ini ada kata kuncinya ya, kata kuncinya ini, maka jawabannya udah pasti yang hukum kedua Newton. Gitu. Nah, jadi untuk kuis 1.1 tentang hukum Newton, Ibu rasa sudah cukup ya dibahas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.